Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huriatul Rosidah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan sejarah. Saya merupakan guru sejarah Indonesia di SMK Muhammadiyah Kajen. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran di kelas 10 dengan materi perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dengan modal pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, gimana kabar kawan ini? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Allahu Akbar, sukses, amin. Ya, terima kasih untuk semangatnya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kita untuk berdoa terlebih dahulu ya, supaya kedepannya diberi kelancaran sampai akhir nanti. Silakan Mas Rangga dipimpin untuk berdoa. Baik. Siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan bisa dicek ruang kelas kalian bahwa kalian yang ada sampah bisa diambil buang ke tempat sampah. Kalau sudah bersih ya berarti alhamdulillah ya. Kemudian untuk memulai pembelajaran hari ini, Bu Ida absen terlebih dahulu untuk kehadiran KA. Yang pertama Aryani Lindiawati. Hadirah salim mamaku siap sukses amin. Oke, Hasna Aprilia, Hadirah halaman hari kedua siap sukses amin. Mumtazah Sada, Hadirah salat mamaku siap sukses amin. Nurul Latifah, Hadirah salat mamaku siap sukses amin. Rangga Setiawan, Hadir salat lima waktu siap sukses amin. Siti Kamila, Hadirah salat mamaku siap sukses amin. dan Zalika Adrin. Hadirah salat mamaku siap sukses amin. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semuanya berangkat. Sebelum kita mulai pembelajaran berikutnya, pada hari ini kita flashback sedikit ke belakang tentang materi-materi minggu kemarin yang sudah kita bahas secara tuntas ya. Ya, Bunda ingin persepsi sedikit tentang materi minggu lalu. Ada pembelajaran minggu kemarin, adakah yang masih ingat? Saya Bu, Oke Rangga, apa Rangga? tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori, di antaranya teori Mampak, teori Persia, teori Gujarat, dan teori Cina. Ada beberapa teori, kata Rangga ada teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Ada lagi yang masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin? Saya Bu, Monggo Mbak Sarah. tentang saluran-saluran islamisasi Bu. Saluran-saluran Islamisasi. Ada apa saja saluran Islamisasinya? Ada saluran perdagangan, pendidikan, Iya. perkebunan, Ya. kesenian, sama KTP. Oke, beberapa saluran Islamisasi yang ada di Indonesia. Ada lagi yang mau mengungkapkan pembelajaran kemarin? Saya Bu, Oh, Mumtazah. komparasi kebudayaan Islam dengan agama sebelumnya Bu. Adanya kesenian wayang, ada 7 bulanan, tidak sinten, dan lain-lain. Kata Mbak Mumtazah berarti adanya akulturasi antara Islam dengan agama sebelumnya yaitu Hindu, Buddha. Itu ya. Itu beberapa materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita menginjak pembelajaran berikutnya? Mbak Siti apa? Agama yang pertama masukkan Hindu Buddha. Iya. Tapi kenapa agama Islam yang menjadi mayoritas? Oke, kata Mbak Siti agama Islam itu
agama yang bukan pertama masuk ke Indonesia. Sebelumnya sudah ada agama. Tapi kenapa Islam yang menjadi agama mayoritas? Sebelum dijawab, ada yang mau menjawabnya? Oke, Yuli, kenapa? Islam karena sederhana. Cuma cukup membaca syahadat. Iya. Terus tidak melakukan upacara keagamaan. Derajat orang sama. Oke, dalam Islam itu kata Mbak Yuli sangatlah sederhana dan tidak mengenal kasta. Semua derajat manusia itu sama. Gitu ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Oke, Mbak Fitri, apa Mbak Fitri? kemarin yang dibahas umat Islam berupa dosen lewat beberapa saluran seperti perdagangan, perkawinan dan lain-lain. Oke. Nah, dari beberapa saluran islamisasi tadi, manakah yang lebih banyak digunakan? Oke, Mbak Fitri, kata Mbak Fitri tanya dari beberapa saluran islamisasi yang sering digunakan, yang banyak digunakan di Indonesia sebagai saluran islamisasi. Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Saya Oke, Mbak Aulia. dari beberapa saluran islamisasi, saya menggunakan saluran perdagangan. Iya. Karena posisi Indonesia sangat strategis membutuhkan Indonesia dalam masuknya pemerintahan luar. Oke, nah, benar ya? Ada pertanyaan lagi? Oke, berarti sudah paham semua ya? Oke, kemudian untuk materi hari ini, adakah kalian yang tahu gambar di depan? Gambar masjid. Oke, gambar masjid. Ada masjid agung apa aja itu? Sama aja Masjid Agung Menara Kudus. Itu adalah salah satu peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ya enggak? Ya. Kalau yang gambar satu itu berarti peninggalan kerajaan apa? Iya, kerajaan Demak yang sampai sekarang menjadi peninggalan terbesarnya ya. Masjid Agung Demak. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Mbak Aulia, silakan bisa dibaca untuk tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis informasi perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dengan membuat hasil karya dalam bentuk poster melalui Canva yang nantinya dipublikasikan. Oke, itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, silakan nanti bisa kalian cermati. Kemudian, ini KKTP, kriteria ketuntasan pembelajaran. Berarti bagian dari tujuan pembelajaran tadi. Nah, kemudian model pembelajaran yang kita pakai pada pagi hari ini itu adalah PJBL, model pembelajaran yang menggunakan proyek. Nah, proyeknya tadi adalah media pembelajaran. Paham ya? Silakan nanti bisa dipublikasikan di sosmednya masing-masing. Nah, kemudian kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ada nggak yang tahu gambar di depan? Gambar di depan itu adalah beberapa salah dua dari pendiri kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ada yang tahu? Oke, Sultan Hasanuddin salah satunya ya. Sultan Hasanuddin raja dari Goa Kalo yang terkenal dengan Oke, itu sekali. Kemudian simak dan cermatilah tayangan video berikut. Silakan bisa disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan
perkembangan kerajaan Islam yang ada di Indonesia berikut ini. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Lok Sumawe, Aceh. Berdiri pada abad ke-13 dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia dengan raja pertamanya yaitu Marah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Adapun raja yang pernah memerintah di antaranya yaitu Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, Sultan Malik At-Tahir II, dan Sultan Zainal Abidin. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai adalah pada saat diperintah oleh Sultan Malik At-Tahir II. Dengan bukti, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Menurut keterangan Marco Polo dari Venesia, Samudra Pasai berasal dari pusat kerajaan yang dulunya di samudra kemudian dipindahkan ke Pasai. Selain itu, Ibnu Battuta dari Kesultanan India juga berkunjung ke Samudra Pasai dan ia mengejanya menjadi video tersebut kamu melakukan proyek berikutnya, langkah pembelajaran berikutnya yaitu silakan nanti membentuk kelompok. Silakan satu kelasnya bisa dibagi menjadi 4 kelompok, 4 atau 5 kelompok ya. Ya, nanti masing-masing kelompok akan saya kasih undian untuk mendapatkan ke tiap kelompok satu kerajaan, untuk mendapatkan kerajaannya masing-masing, gitu ya. Ya, monggo untuk pembentukan kelompoknya bisa kita bentuk secara berhitung. Mulai dari mumtazah, bisa berhitung mumtazah. 1 sampai 5 berarti ya. 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 4. Nah, silakan bisa berkelompok sesuai dengan nomornya masing-masing. Bisa dulunya kelompok atau satuan kelompoknya. Porsinya kita dibanding.
kelompok Gotalo. Gotalo. Sampai mana kelompok Gotalo? Oke, mencari pendirinya. Silakan dilanjutkan. Ini kelompok berapa? Tiga. Kerajaan? Kerajaan Banten. Ya, silakan kalian menganalisis kerajaan Banten ya. Ini kerajaan Aceh? Iya, Bu. Oke, dilanjutkan. Ini kerajaan mana? Ternate dan Ternate dan Tidore. Oke. Sudah sampai mana? Kerajaannya Lampung Latihan. Oh, kerajaannya tersebut ya. Ya, letak pendirinya siapa? Dan masa kejayaannya pada masa siapa? Gitu ya. Amatnya begini kan ujiannya kan ya? Iya. Mau tasah? Taruh? Teman-teman taruh? Caranya oke. Jadi, sudah selesai? Ini udah selesai? Sudah. Oke, kerjaan apa? Ternate dan Ternate dan Tidore udah selesai tulis. Jadi nomor 1 ya. Iya, maksudnya sudah jadi nomor 1. Oke, udah selesai ya? Sudah selesai prosesnya, dokumen selanjutnya ya? Saya minta silakan untuk kelompoknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelihatannya udah pada semangat semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya perkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dodi Setiawan. Nama saya Asma Bendarani. saya Minta Sasakayati. Saya Rita. Dan kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang Kerajaan Demak. Sebelum itu saya ada pantun terlebih dahulu untuk memeriahkan suasana. Pantunnya adalah parkir mobil di garasi. Mobilnya hitam, kena suspek
suspensi? Hadirin yang merasa depresi? Simak saya presentasi. Teman-teman, silahkan simak video berikut ini. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan yang didirikan pada abad ke-15 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Demak antara lain adalah Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggono, Sultan Paramono, dan Arya Panangsang. Masa kejayaan Kerajaan Demak sejak didirikan pada akhir abad ke-15, kerajaan ini berkembang sangat pesat hingga mencapai kejayaan di masa pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu pada tahun 1521 sampai 1546. Faktor keruntuhan Kerajaan Demak antara lain adanya terjadi perang saudara dan adanya perdebatan sengketa dalam keluarga kerajaan. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak yang masih bisa kita lihat hingga saat ini antara lain adalah Pintu Gledek, Surya Majapahit, Makam Sunan Kalijaga, dan yang paling besar adalah Masjid Agung Demak. Oke, sebelum kami tutup, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Yesusma dari Ruang Kampura. Izin bertanya, apa keterkaitan antara Kerajaan Demak dengan Kerajaan Majapahit? Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Hubungan antara Kerajaan Demak dengan Kerajaan Majapahit adalah kedua kerajaan ini jadi kehubungan antara Kerajaan Demak dan Kerajaan Majapahit adanya hubungan darah antara pendiri Kerajaan Demak dengan Raja Majapahit pada saat itu, yaitu Sultan Brawijaya kelima. Sudah bisa mengaku? Apakah yang itu Sultan Rasmi? Saya Ya boleh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, saya jawab. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa faktor keruntuhan Kerajaan Demak antara lain adalah adanya konflik antara raja-raja dengan merebut kekuasaan hingga akhirnya terjadi keruntuhan Kerajaan Demak. Sudah menunggu? Oke, saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan simak tayangan video berikut ini. Teman-teman silakan. Ya. Terus untuk kelompok berikutnya silakan yang belum maju. Kelompoknya Aryani ya? Ya. Silakan satu kelompok lagi, kelompok terakhir Aryani maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari Kerajaan Banten ingin
Yang lainnya udah sama dari kelompok yang tadi, tapi yang berbeda, oke? Ya. Cek sound kalian bilang A ya? Iya. Pokoknya ikut cek sound A, cek sound U, cek sound O. Nanti terakhirnya AU, oke? Oke ya. Cek sound A. Cek sound U. Cek sound O. Silakan simak tayangan berikut ini. Terima kasih. Kerajaan Banten didirikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah atas Sunan Gunung Jati Cirebon pada tahun 1523 sampai 1526. Kerajaan Banten mencapai masa kejayaan di era kepemimpinan Sultan Agung Tritayasa dikarenakan adanya konflik internal kerajaan Banten ini runtuh. Peninggalan kerajaan Banten yang masih bertahan hingga kini: 1. Istana Keraton Surawasan, 2. Banten Spelwijk, 3. Istana Keraton Kaibor. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Enggak ada yang pertanyaan untuk kelompok Banten? Oke, betul. Izin bertanya, saya Nurul Latifah dari kelompok 2. Sebelum menjadi bagian dari kerajaan Islam, kerajaan Banten dikuasai oleh siapa? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Kerajaan Banten dikuasai oleh, sebelum periode Islam, Banten adalah kota penting yang masih dalam kekuasaan Pajajaran. Ya. Adakah yang mau tanyakan lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Megawati dari kelompok 6. Izin bertanya, pada tahun berapakah Kesultanan Banten resmi dihapus? Terima kasih. Pada Kesultanan Banten dihapuskan pada tahun 1813. Hal ini dikarenakan adanya perselisihan antar saudara. Adakah lagi yang mau ditanyakan? Oke, sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah maju. Semuanya sudah maju ya. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya kalian dan sudah ditanya jawab dengan teman-teman yang lain yang kelompok sudah ditanyakan dan sudah dijawab oleh kelompok yang ada di depan. Karena ini pertemuan terakhir dari kerajaan-kerajaan Islam ya, sebelum kita tutup untuk pembelajaran hari ini, silakan kalian duduknya kembali ke tempatnya masing-masing dulu biar lebih enak. Nah. Untuk kertas yang ada di meja bisa dirapikan kembali. Oke, tetap di atas meja, cuman biar rapi. Oke, sudah ya? Karena ini pertemuan terakhir tentang kerajaan-kerajaan Islam, berarti hari ini langkah yang terakhir yang kita lakukan adalah untuk evaluasi pembelajaran, penilaian atau asesmen sumatif. Dari apa yang tadi kalian sudah bahas, sudah kalian analisis, sudah kalian diskusikan, bahkan sampai dipresentasikan, silakan diakhiri dengan asesmen sumatif.
sumatif. Biasa kita menggunakan asesmen sumatifnya melalui Alif, aplikasi yang sudah kita pakai setiap harinya ya. Ya, di situ soal sudah saya buat pilihan ganda ya. Kemudian silakan nanti bisa dikerjakan masing-masing, dikerjakan sendiri, dikerjakan secara mandiri. Oke, silakan siapkan HP-nya terlebih dahulu. Sudah disiapkan HP-nya? Oh ya, silakan dicas. Iya, silakan diambil. Izin mau ngambil HP terlebih dahulu. Oke, sudah semua ya? Ya. HP-nya sudah siap semua. Silakan hitungan ke 1 bisa langsung mulai membuka aplikasi Alif ya. Iya. 3, 2, 1. Silakan bisa langsung mulai buka dan untuk dikerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri secara mandiri. Gampang ya? Oh, Mas Nangga susah. Kerjakan sendiri, nggak usah ngobrol, nggak usah tengok-tengok. Oh, jawabannya nggak ada. Ya, kita belum tahu ya. Oke, udah selesai? Oke, selesai semua. Kalau udah selesai ya? Terima kasih banget. Oke, terima kasih karena penilaian sumatif juga sudah selesai. Berarti pembelajaran hari ini kita sudah selesai juga. Sebelum kita tutup bersama-sama, saya ingin kita refleksi bareng-bareng untuk pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan ada yang mau merefleksikan pembelajaran pada hari ini? Oke, Mas Rangga, silakan direfleksikan apa yang kalian sudah dapat pada pembelajaran dari awal sampai akhir tadi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita telah mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam dan perkembangannya di Indonesia. Tadi ada beberapa contoh kerajaan, misalnya kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Buatano, Ternate Tidore, kerajaan Banten, bahkan sampai ke kerajaan Demak. Kita tidak cuma mempelajari tentang nama-nama kerajaan, tapi juga sampai ke sejarah kerajaan tersebut, fakta keuntuhannya, juga tentang sosial budaya dan Politiknya. politik. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salam, ditutup salam. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita sudah bahas seperti yang tadi dikatakan Mas Rangga ya. Sudah kalian presentasikan dari kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, bahkan satu kerajaan yang terakhir yaitu Buatalo, di mana kalian sudah membahas dari pendirinya, kemudian masa kejayaannya bagaimana, pada masa siapa, kemudian peninggalan-peninggalan kerajaan itu, dan yang terakhir adalah faktor keruntuhan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Gitu ya. Masing-masing kerajaan sudah dikumpas tuntas dari masing-masing kelompok. Nah, pembelajaran sudah selesai. Untuk selanjutnya sebelum saya
kolonialisme. Nanti dibaca di rumah sedikit materi tentang kolonialisme dan imperialisme sebelum kita melanjutkan pertemuan berikutnya. Jadi kita masuk, kalian sudah sedikit membaca materi-materi tersebut.